Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang pembelajaran efektif dengan media pembelajaran dengan dosen pengaku Bapak Fahrul Rozi, SPD, MPD. Nama-nama anggota kelompok 8. Yang pertama ada Mardotila dengan akhiran NIM 271, yang kedua Ahmad Nur Hidayat dengan akhiran NIM 277, yang ketiga ada Dinda Aprilia Ajiwenangku dengan akhiran NIM 281, yang keempat ada Ananda Fitrianingrum dengan akhiran NIM 286, dan yang kelima ada Rizka Maratus Solihah dengan akhiran NIM 293, dan yang terakhir ada Merlin Erik Frisa dengan akhiran NIM 296. Pengertian gaya belajar. Belajar merupakan sebuah proses yang dialami oleh setiap orang. Dalam hal ini, siswa dapat diukur melalui perubahan perilakunya. Adanya perbedaan perilaku yang menyebabkan perbedaan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor di antara para siswa. Deporter dan Hirnarsi mengemukakan bahwa gaya belajar seseorang adalah suatu kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Jadi, kesimpulannya, gaya belajar adalah cara yang paling disukai atau cara yang paling dominan dalam proses belajar, di mana individu dapat menerima, menyerap, serta mengatur dan juga mengolah informasi yang ia dapatkan. Bahasan selanjutnya yaitu macam-macam gaya belajar siswa. Ada beberapa tipe gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Hal ini sesuai dengan karakteristik siswa yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Deporter dan Henarki pada tahun 2009, pada halaman 116, gaya belajar dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini menjelaskan bahwa seseorang gaya belajar ini harus melihat dahulu bukti-bukti untuk kemudian dapat mempercayainya. Contohnya melalui ilustrasi gambar, video, ataupun sebagainya. Yang kedua adalah gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial ini merupakan gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk dapat memahami dan mempercayainya. Gaya belajar yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini merupakan gaya belajar di mana seseorang tersebut memanfaatkan bagian-bagian tertentu dari fisiknya sebagai alat belajar yang optimal. Dapat digolongkan seseorang tersebut memiliki gaya belajar kinestetik. Topik pembahasan selanjutnya ada ciri-ciri gaya belajar. Ciri-ciri gaya belajar ini menurut Felder dan Solomon dalam Sugihartono pada tahun 2007 pada halaman 55, yaitu ada 5 ciri-ciri gaya belajar. Yang pertama yaitu gaya belajar aktif dan reflektif learners. Gaya belajar ini cenderung menyimpan dan memahami informasi dengan melakukan sesuatu secara aktif dengan mendiskusikan, mengaplikasikan, atau menjelaskan kepada orang lain. Active learners ini menyukai belajar dalam suasana kelompok. Sementara reflective learners dalam proses belajarnya lebih memilih, memikirkan atau merenungi terlebih dahulu materi belajarnya serta lebih menyukai belajar sendirian. Yang kedua ada sensing and intuitive learners. Individu ini dengan tipe belajar sensing learners suka belajar dengan cara mempelajari fakta-fakta, memecahkan masalah dengan cara-cara yang sudah pasti, menyukai sesuatu yang rinci, dan memiliki ingatan yang bagus terhadap fakta-fakta. Namun demikian, mereka kurang menyukai kejutan-kejutan, kurang menyukai jenis tes dengan materi yang tidak diberikan di kelas, serta kurang menyukai kegiatan, kursus-kursus, dan pelatihan yang tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Sementara individu dengan intuitive learners menyukai proses belajar dengan cara memilih untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan adanya hubungan-hubungan, menyukai inovasi-inovasi sehingga cenderung lebih inovatif, bagus dalam menemukan konsep-konsep baru, serta cepat dalam bekerja. Yang ketiga ada visual and herbal learners.
Individu dengan tipe visual learners ini memiliki ingatan yang bagus atas apa yang dilihatnya dalam bentuk gambar, diagram, film, peragaan-peragaan, serta bentuk visual lainnya. Oleh sebab itu, individu ini lebih banyak belajar dengan cara membaca dan mengamati. Sementara individu dengan tipe verbal learners lebih mudah belajar dengan cara mengingat kata-kata baik lisan maupun tertulis. Oleh sebab itu, mereka lebih banyak belajar dengan cara mendengarkan ceramah, berdiskusi, tanya jawab lisan, dan sebagainya. Namun demikian, selama proses belajar, transfer pengetahuan, informasi lebih banyak diserap akan dan disajikan secara verbal dan visual. Tipe yang keempat yaitu sequential dan global learners. Individu dengan tipe sequential learners ini akan cenderung memahami melalui langkah-langkah linear. Langkah-langkahnya sering berurutan secara logis dalam memecahkan masalah dan mencari solusi. Sementara tipe global learners cenderung belajar melalui lompatan-lompatan besar, melihat informasi secara acak tanpa melihat hubungannya, tiba-tiba menemukan artinya, sehingga mampu memecahkan masalah kompleks dengan cepat. Mendesain pembelajaran efektif. Para ahli pendidikan menemukan bahwa media pendidikan dan teknologi merupakan hal efektif dalam pengajaran. Oleh karena itu, para ahli tersebut mengembangkan model Assure sejak dekade 90-an. Desain model Assure itu yakni sebagai berikut. Yang pertama, petunjuk yang prosedural untuk merencanakan dan menjalankan pembelajaran yang melibatkan media dalam proses pembelajaran. Yang kedua, model Assure pendekatan yang sistematis untuk membuat rencana pembelajaran. Yang ketiga, yakni suatu perencanaan yang dipergunakan untuk membantu para guru menyusun prosedur pembelajaran. Yang keempat, yakni suatu perencanaan yang dipergunakan untuk membantu para guru melakukan penilaian autentik terhadap siswa yang lagi belajar. Yang kelima, yakni salah satu alternatif acuan yang dapat dipergunakan oleh para penyaji pengetahuan. Next. Selanjutnya yaitu Assure, merupakan singkatan yang masing-masing busur memiliki kepanjangan tersendiri. Di antaranya yang pertama yaitu A, yang berarti Analyze Learners atau menganalisa peserta didik. Yang kedua yaitu S, yang berarti Stating Objectives atau menyatakan tujuan. Yang ketiga yaitu S, yang berarti Select Method, Media, and Material atau memilih metode, media, dan materi. Yang keempat yaitu U, yang berarti Utilize Method, Media, and Materials atau menggunakan metode, media, dan materi. Yang kelima yaitu R, yang berarti Require Learners Participation atau menuntut partisipasi peserta didik. Yang keenam yaitu E, yang berarti Evaluate and Revise atau mengetahui dan merevisi. Bahasan selanjutnya ada integrasi media, metode, dan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu integrasi media. Pengertian integrasi. Dalam buku The Contemporary English Indonesian Dictionary, Watersalim 2005, Integrated atau ADJ, diterjemahkan menjadi dapat bergaul dengan orang dari berbagai suku dengan dasar yang sama atau terpadu. Lanjut untuk pengertian media. Media merupakan alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran. Sedangkan media pembelajaran itu sendiri yaitu media yang dirancang secara khusus untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga terjadinya proses pembelajaran. 3. Fungsi media pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, ada beberapa fungsi dari menggunakan media pembelajaran, yaitu yang pertama, fungsi komunikatif. Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara penyampai pesan dan penerima pesan, sehingga tidak ada kesulitan dalam penyampaian bahasa verbal dan salah persepsi dalam menyampaikan pesan. Yang kedua, yakni fungsi motivasi media pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dalam belajar. Dengan pengembangan media pembelajaran, tidak hanya mengandung unsur artistik saja, akan tetapi memudahkan siswa mempelajari materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan gairah siswa untuk belajar.
Dan yang ketiga, yakni fungsi kebermaknakan penggunaan media pembelajaran dapat lebih bermakna, yakni pembelajaran bukan hanya meningkatkan penambahan informasi, tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan mencipta. Yang keempat, yakni fungsi penyamaan persepsi yang dapat menyamakan persepsi setiap siswa sehingga memiliki pandangan yang sama terhadap informasi yang disampaikan. Yang kelima, fungsi individualitas dengan latar belakang siswa yang berbeda, baik itu pengalaman, gaya belajar, kemampuan siswa, maka media pembelajaran dapat melayani setiap kebutuhan setiap individu yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. Di samping itu, media pembelajaran juga mempunyai fungsi yang lain, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu dapat diabadikan dengan foto, film, direkam melalui video, ataupun audio. Nah, yang kedua, yaitu memanipulasi keadaan atau objek tertentu. Yang ketiga, menambah gairah dan motivasi belajar siswa dengan penggunaan media. Perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih meningkat. Nah, di samping itu, media pembelajaran juga berfungsi sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa untuk memperoleh pesan dan informasi yang diberikan oleh guru, sehingga materi pembelajaran dapat lebih meningkat dan membentuk pengetahuan bagi siswa. Next. 4. Manfaat media pembelajaran. Menurut Nasution, manfaat media pembelajaran adalah sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran lebih menarik perhatian siswa. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya. Yang ketiga, metode pembelajaran akan bervariasi. Dan yang keempat, siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Klasifikasi media pembelajaran. Menurut Nana Sudana dan Ahmad Rifai, yaitu media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu dilihat dari sifatnya. Media dibagi ke dalam media auditif, yaitu media yang hanya didengar saja, sedangkan media visual yaitu media yang hanya dilihat saja. Yang ketiga yaitu media audiovisual, yaitu jenis media yang mengandung unsur suara, mengandung unsur gambar yang bisa kita lihat. Nah, selanjutnya dilihat dari kemampuan jangkauan media yang dapat dibagi ke dalam sebagai berikut, yakni media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak, seperti contohnya radio dan juga televisi. Yang kedua, media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu, seperti film, slide, juga video. Nah, selanjutnya dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Media dibagi ke dalam sebagai berikut. Yang pertama yaitu media yang diproyeksikan seperti film slide, film strip, transparansi. Yang kedua yaitu media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, dan juga radio. Next. Kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama ada menganalisis kebutuhan dan karakteristik. Kemudian yang kedua yakni merumuskan tujuan instruksional. Yang ketiga ada merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Selanjutnya ada menggambarkan alat pengukur keberhasilan. Yang kelima ada menuliskan naskah media. Dan yang terakhir yakni ada mengadakan tes dan revisi. 2. Metode pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, metode pembelajaran adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam proses pembelajaran. 1. Pengertian metode pembelajaran. Secara umum, metode diartikan sebagai cara melakukan sesuatu. Secara khusus, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pelajar. 2. Pertimbangan dalam pengembangan metode pembelajaran, yaitu ada 3.
Yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Dan yang terakhir, pertimbangan dari sudut siswa-siswa adalah subjek yang akan kita ajar. Bagian 3, saya akan menjelaskan tentang berbagai macam metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ini ada berbagai macam, terdiri dari 7 macam, yaitu yang pertama, metode ceramah. Dalam metode ceramah, guru menyampaikan materi kepada peserta didik secara lisan, dan para peserta didik itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, yang kedua yaitu metode tanya jawab. Materi pembelajaran disampaikan melalui proses tanya jawab antara guru dan peserta didik dan juga sesama peserta didik itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu metode diskusi. Dalam metode diskusi, proses pembelajaran berlangsung melalui kegiatan berbagai informasi atau pengetahuan di antara para peserta didik itu sendiri. Dan yang keempat yaitu metode tutorial. Metode tutorial adalah metode pembelajaran dengan mana seorang guru memberikan bimbingan belajar kepada peserta didik itu sendiri secara individual atau secara pribadi. Dan yang kelima yaitu metode peragaan atau demonstrasi. Metode peragaan dapat digunakan sebagai bagian dari pembelajaran teori maupun praktek. Dan yang keenam yaitu metode bermain peran. Metode bermain peran sangat efektif digunakan untuk menstimulasikan keadaan yang nyata. Dan yang terakhir yaitu metode pembelajaran. Keunggulan metode pembelajaran. Praktek adalah mempermudah dan memperdalam pemahaman tentang berbagai teori yang terkait dengan praktek yang sedang dikerjakan, dan juga meningkatkan motivasi dan gairah belajar para siswa untuk meningkatkan semangat belajar mereka kembali. Dan itu adalah penjelasan mengenai berbagai macam metode dalam suatu proses pembelajaran. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi, untuk mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu mata pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang integrasi teknologi dan media dalam strategi pembelajaran. Pembelajaran berbantuan komputer. Media pembelajaran berbasis komputer atau biasa disebut pembelajaran berbantuan komputer adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan juga mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Program pembelajaran berbantuan komputer ini memanfaatkan seluruh kemampuan komputer, terdiri dari gabungan hampir seluruh media, yaitu yang pertama ada teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan juga animasi. Heinrich DKK mengemukakan sejumlah kelebihan dan juga kelemahan yang ada pada media komputer atau komputer sebagai media pembelajaran, yaitu yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya, komputer memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan. Komputer dapat diprogram agar mampu memberikan umpan balik terhadap hasil belajar dan memberikan pengukuhan terhadap prestasi belajar peserta didik. Untuk kelemahannya, kelemahan dari media komputer ini hanya akan berfungsi untuk hal-hal sebagaimana yang telah diprogramkan. Kemudian yang kedua yakni memerlukan peralatan komputer atau multimedia itu. Kemudian yang terakhir yakni perlu persyaratan minimal prosesor, memori, grafis, dan monitor. Terima kasih atas kesediaan Anda sekalian menyimak presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika di sana sini masih terdapat
banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.